Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara-saudara, bulan 10 cuaca lingkungan kita sudah mulai berubah dengan adanya hujan yang mulai turun. Yang harus dipersiapkan adalah mempercepat saluran air yang ada di Cibanuang. Harus diselesaikan cepat. Jangan sampai nanti fondasi yang dibuat itu tergerus oleh air. Kalau kurang tenaga, ditambah lagi, dipercepat. Yang kedua, pertanian sudah harus dipersiapkan. P3KPI, penggarapan lahan, sudah harus dibuat perjanjian penggarapan lagi untuk tahun tanam 2021-2022. Mungkin ada pengurangan di dalam kampus karena ada yang dirubah menjadi perkebunan pisang dan juga mungkin perkebunan yang lainnya. Namun di luar kampus ada tambahan yang cukup lumayan dengan lokasi yang sangat mendukung. Ada tambahan 32 hektar. Sekalipun kepemilikannya tidak harus memiliki oleh LKM, tapi penggarapannya adalah tetap P3KPI. Dimasukkan ke dalam penggarapan. Kemudian ada tempat yang tadinya digarap oleh P3KPI di luar kampus. Untuk tahun ini saya ingin menggarapnya sendiri dalam arti untuk penelitian lebih lanjut. Ini tentang pertanian. Kemudian bibit-bibit harus segera dipersiapkan sedini mungkin. Untuk yang 32 hektar itu air tersedia dengan baik. Kemudian untuk yang 8 hektar yang akan dipegang oleh Syekh, itu pun irigasinya sudah terjamin. Yang lain-lain mengikuti musim. Oleh sebab itu bibit harus dipersiapkan. Kemudian pupuk harus dipersiapkan. Andainya ingin menanam basmati untuk periode musim penghujan ini, dipilihkan basmati yang batang pendek. Untuk kemudian tahun periode selanjutnya, tahap kedua, boleh batang tinggi karena sudah akan masuk dalam musim yang jarang hujan. Kemudian ada bibit yang baru, katakanlah Koshi Hikari, itu pun sedang dipersiapkan lahannya untuk dikembangkan. Dan mudah-mudahan akan lebih cocok dari Koshi Hikari yang telah lampau. Ini tentang pertanian. Saudara-saudara, Badan Dunia, yaitu bagian meteorologinya PBB, mengingatkan kepada banyak negara tentang pemanasan global yang akan berakibat kepada kemiskinan air yang terdampak oleh
pemanasan global, akan terjadi kemiskinan air. Kemiskinan air sama halnya dengan kemiskinan pangan. Kemudian cuaca tidak terduga akan terjadi banyak perubahan-perubahan. Hujan, curah hujan juga tidak terdeteksi, sering tidak pada waktunya. Kemudian panas juga seperti itu. Diingatkan bahwa akan terjadi perubahan iklim yang signifikan, yang kalau curah hujan tidak bisa dideteksi dengan tepat, panas pun seperti itu, dan kelangkaan air terus berkurang dari sejak kita berbicara hari ini. Oleh sebab itu, tatkala kita sudah mendapatkan peringatan seperti ini, mari kita dengarkan peringatan itu, kemudian kita mencari jalan yang terbaik untuk menanggulanginya. Tentang pulau yang kita tinggal, yakni Pulau Jawa, itu sudah lama dihitung oleh banyak orang ahli. Pantai utara akan, bahasa kasarnya itu tenggelam, akan turun, tanahnya turun, air lautnya naik, curah hujan dari atas, yakni dari gunung, semakin menggerus pesisir atau pantai. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini kita sudah mulai masuk ke pantai, kita sudah mendapatkan peringatan. Maka kita harus mengeluarkan teknologi yang bisa mengantisipasinya. Kita tidak harus meninggalkan pantai karena kita baru mendapatkan pantai. Jangan seperti yang terjadi di Jakarta, tatkala berita Jakarta hendak tenggelam, rame-rame meninggalkan Jakarta dan membuat ibu kota baru. Kita justru tidak harus menggunakan teknologi. Saya selalu menyontohkan negara yang pernah menjajah Indonesia, yakni Belanda, itu justru sejak lama, sejak zaman menjadi penjajah pun, lokasi negara Belanda itu minus sekian meter dari permukaan laut. Namun Belanda survive, mampu menjadikan air laut itu memotivasi para penduduk Belanda dan para ilmuwan Belanda, sehingga dari situ Belanda mempunyai tanggul-tanggul yang mumpuni, dan pantai-pantainya yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan menjadi tempat peternakan sapi yang sangat bagus, menjadi tempat perkebunan sayur terbesar di dunia. Padahal lokasinya sempit, tapi penghasil sayur mayur, umbi-umbian, bunga-bungaan itu terbesar di dunia. Kalau Amerika menjadi nomor 1 di dunia, orang memahami karena Amerika negaranya sangat luas daratannya. Tapi kalau Belanda yang luasnya hanya seperti Indramayu dan Cirebon, itu bisa menguasai dunia karena punya teknologi menghadapi laut. Oleh itu, tatkala kita sudah masuk ke laut, yang kita mulai dari sedikit demi sedikit, kita harus menciptakan teknologi. Paling tidak untuk 100 tahun ke depan, pantai yang kita hadapi itu tidak menemukan kendala daripada ketertenggelamannya. Minimal 100 tahun. Mengapa? Siklus itu 100 tahun. Jadi kalau 100 tahun itu bertahan, mungkin ke 200 tahunnya pun
bertahan, dan seterusnya. Oleh sebab itu, tatkala kita membangun, ini yang kita harus pegang teguh adalah lingkungan ini supaya ramah kepada kita. Supaya ramah kepada kita. Apapun yang kita lakukan, mengevolusi daripada lingkungan, itu harus hasil evolusinya itu ramah kepada penghuninya. Kalau kita secara fisik sudah tidak berevolusi lagi, tapi secara lingkungan dan secara sosial budaya terus berevolusi. Oleh sebab itu, mari kita jadikan evolusi budaya yang diciptakan manusia ini selalu mempunyai efek ramah kepada penghuni. Oleh itu, kita lakukan segala sesuatu berdasar perhitungan yang baik. Tahun lalu kita merasakan ada luapan air yang menghantam masuk ke kampus. Jalan paling timur terendam, kemudian kedua dari timur terendam, dan terus mengalir jauh. Itu setelah saya teliti, satu jembatan yang di depan itu terlalu rendah, kemudian sungai tidak langsung lari ke depan, tapi harus berbelok. Belokan sungai yang tajam, kemudian berbelok lagi, kemudian berbelok lagi. Itu mungkin yang membuat tersendat, sebab jembatan sudah rendah, di sebelah timurnya berbelok-belok, maka saya mengambil resiko tanah yang sudah kita miliki itu kita jadikan sungai. Artinya sungai tidak usah harus belok ke kiri, kemudian ke kanan baru ke kiri lagi. Mungkin itu yang menciptakan kemarin itu ada luapan air, itu luapan peringatan. Maka kalau kita sudah diperingati seperti itu, tidak boleh terjadi, tidak boleh terulang kembali. Kita coba meluruskan. Dan sudah terjadi pelurusannya, tinggal menguatkan bibir-bibir daripada sungai yang diluruskan itu. Itulah normalisasi. Mudah-mudahan hujan besar ini nanti di musim 21-22 itu air sudah bisa mengalir tanpa ada gangguan. Saudara-saudara, ini adalah hidup. Hidup itu ada pengalaman, dan pengalaman itu harus dibangun kembali oleh sensitivitas kita, sehingga menjadi sebuah natijah pengetahuan yang menguntungkan dan yang ramah kepada manusia atau lingkungannya. Ini yang kita terus kerjakan, dan jangan pernah berhenti untuk berevolusi seperti itu. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka